Di antara syarat yang diajukan Suhail bin Amr kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa tidak seorang pun dari kami yang datang kepadamu, meskipun ia seagama denganmu, kecuali engkau harus mengembalikannya kepada kami. Aku membiarkan urusan antara kami dan dia, para mukmin tidak suka, namun Suhail bersikeras. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersepakat, hari itu beliau menyerahkan Abu Jandal kepada ayahnya, Suhail bin Amr. Tiap lelaki yang datang dikembalikan, meski muslim, para mukminah berhijrah. Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth berhijrah kepada Rasulullah, masih gadis. Keluarganya meminta beliau mengembalikannya, namun Nabi menolak. Allah menurunkan, jika mukminah berhijrah kepadamu, uji mereka, Allah lebih tahu imannya. Jika kalian tahu mereka beriman, jangan kembalikan kepada kafir, tak saling halal. Urwah, Aisyah memberitahuku Rasulullah menguji mereka dengan ayat, jika mukminah berhijrah, uji mereka, hingga Maha Pengampun, Maha Penyayang. Urwah dan Aisyah berkata, siapa menerima syarat ini? Nabi bersabda, aku membayatmu, mengucapkannya kepadanya. Demi Allah, tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali dalam bayat. Beliau tidak membayat mereka kecuali dengan perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau tidak berjabat tangan dengan wanita. Tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya, kecuali istri-istrinya dan para mahramnya. Dan diriwayatkan juga dalam hadisnya, sungguh, jika salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum di matanya, itu lebih baik baginya daripada tangannya menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Lalu dalam ayat, bila para perempuan mukmin datang kepadamu untuk berjanji setia, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anaknya, tidak membawa buhtan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki, dan tidak durhaka dalam kebaikan, maka bayatlah mereka dan mohonkan ampun kepada Allah. Atas dasar ini Nabi membayat dengan ucapan saja, tanpa berjabat tangan, sesuai sunnah beliau yang mulia. Dia berkata, aku mendengar Jarir radhiyallahu ta'ala, anhu berkata, aku berbayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mensyaratkan kepadaku untuk menasihati setiap muslim. Yahya dari Ismail telah menceritakan kepadaku Qais bin Abi Hazim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, anhu. Dia berkata, aku berbayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menasihati setiap muslim. Bab apabila menjual pohon kurma yang telah diserbuki. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata, telah memberitakan kepada kami Malik dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjual pohon kurma yang telah diserbuki. Mereka berkata di tempat kami, fuhithat, dia bersabda, barang siapa menjual pohon kurma yang telah diserbuki, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya. Maka jika ia menjual pohon kurma sebelum penyerbukan, sebelum ia meletakkan serbuk sari dari mayang kurma jantan di atas buah kurma betina. Adapun jika ia menjual pohon kurma setelah penyerbukan, setelah diserbuki, maka buah yang ada di pohon kurma itu adalah milik penjual, kecuali jika disyaratkan, artinya, jual kepadaku pohon kurma beserta buah yang ada di atasnya. Jika disyaratkan, maka sah. Jika tidak, dan jika sudah diserbuki, maka itu milik penjual. Alhamdulillah, Rabb semesta alam. Ya Allah, shalawat atas Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Dengan sanad sahih bersambung kalian, Bukhari dalam syahihnya berkata, bab syarat dalam jual beli. Dengan sanadnya, Abdullah bin Maslamah meriwayatkan dari Al-Aits, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Barirah datang kepada Aisyah meminta bantuan untuk kitabahnya. Ia belum melunasi apapun. Aisyah berkata, kembalilah kepada tuanmu. Bila mereka suka aku melunasi kitabahmu dan wala, menjadi milikku. Jika setuju, aku akan menanggungnya sepenuhnya. Barirah menyampaikan kepada keluarganya, namun mereka menolak, jika ia mau menghitungnya untukmu, silakan, tetapi wala, tetap milik kami. Mereka tetap bersikeras menolak usul itu. Perkara itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, belilah dia lalu merdekakan, karena wala hanya bagi orang yang memerdekakan. Maksudnya, syarat yang bertentangan dengan pokok hukum dalam syariat itu ditolak, tidak diterima. Wala, budak yang dimerdekakan adalah milik orang yang memerdekakannya. Mereka menulis syarat, ia harus membayar uang.
Aisyah ingin membayar dan memerdekakannya. Mereka menolak, menuntut wala bagi mereka. Nabi bersabda, sesungguhnya wala milik pembebas saja, syarat itu batal. Bab penjual mensyaratkan menunggangi hewan hingga tempat tertentu. Boleh. Abu Nuaim meriwayatkan kepada kami dari Zakaria. Aku, Amir, mendengar dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berjalan di atas untanya yang lelah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lewat, memukulnya dan berdoa. Unta itu pun melaju sangat cepat. Beliau bersabda, jual kepadaku 1 uqiyah. Aku menolak, lalu menjualnya dengan syarat aku boleh menunggangnya sampai ke keluargaku. Saat tiba, kuserahkan unta, beliau membayar tunai. Aku pergi, beliau menyuruh orang memanggilku, aku tidak akan mengambilnya. Ambil, itu milikmu. Syubah dari Mughirah dari, Amir dari Jabir, Rasulullah memboncengiku hingga Madinah. Ishak dari Jarir dari Mughirah, aku menjualnya dengan syarat hak punggung sampai tiba di Madinah. Dan, Adha berkata, inilah makna afkarni, yaitu memberiku tulang punggungnya, artinya memberiku hak untuk menungganginya. Beliau membelinya dariku dan memberiku hak untuk menungganginya. Kami menunggangi tulang punggung unta itu sampai kami tiba. Dia berkata, bagaimana engkau akan membelinya dariku, wahai Rasulullah, sedangkan aku tidak punya apa-apa untuk ditunggangi? Beliau berkata, engkau boleh menungganginya sampai kita tiba di Madinah. Adha dan lainnya berkata, engkau boleh menungganginya sampai Madinah. Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir, disyaratkan menungganginya sampai Madinah. Zaid bin Aslam, sampai engkau kembali. Abu Az-Zubair, kami meminjamkan punggungnya sampai Madinah. Al-Amasi dari Salim, engkau tiba pada keluargamu dengannya. Ubaidullah dan Ibnu Ishaq dari Wah, Nabi membelinya seharga 1 uqiyah. Ibnu Juraij, 4 dinar, setara 1 uqiyah, dinar 10 dirham. Ada yang tidak merinci harga. Disebut pula, 200 dirham, 4 uqiyah, atau 20 dinar. Perkataan Asy-Syafi'i, uqiyah lebih masyhur, dan syarat menunggangi lebih kuat menurutku, kata Abu Abdillah. Demikian. 1 uqiyah yang setara dengan 10 dirham, ini 10 uqiyah emas, mereka menjualnya dengan harga itu. Dan setelah beliau memperbaikinya untuknya, unta itu menjadi lelah sehingga tertinggal dari rombongan. Rasulullah terkadang dalam peperangan berada di belakang, menjadi rombongan terakhir untuk melihat dan memperhatikan jika ada seseorang yang tertinggal atau terpisah dari mereka. Terkadang beliau maju dan menugaskan seseorang untuk mengikuti mereka dari belakang pasukan. Dalam setiap peperangan, jika beliau maju, beliau menugaskan seseorang untuk berjalan di belakang pasukan untuk memeriksa apakah ada yang tertinggal, terlambat, atau terpisah. Dalam sebuah peperangan, beliau pulang ke Madinah terlambat. Tiba-tiba terlihat seseorang menuntun untanya. Itu Jabir. Nabi bertanya, ada apa? Ia menjawab, wahai Rasulullah, unta ini tak mau jalan. Ia lelah, kami pun lelah. Rombongan sudah mendahului. Beliau bersabda, turunlah, buat ia menderum. Nabi turun dari untanya, mengambil sebatang kayu, menyentuh unta itu, ia pun bangkit. Beliau berkata, naikilah. Ia naik, lalu unta itu melaju kencang sampai harus ditahan agar tidak mendahului unta Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Ia berbicara kepada kami, menyebut melihat warna kuning di tanganku dan bertanya, kau sudah menikah? Lalu bersabda, maukah menjual untamu seharga 1 uqiyah? Ku jawab, tidak. Beliau mengulang, aku malu lalu berkata, ya. Kutanya, tungganganku ke Madinah? Beliau, tunggangi sampai Madinah. Maka Nabi pun membelinya. Setiba di Madinah, Jabir menyerahkan untanya. Nabi memerintahkan Bilal memberinya 1 uqiyah emas beserta untanya, membantu masa pernikahannya.
yang Maha Pengasih, Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, shalawat atas Muhammad, keluarga, sahabatnya. Dengan sanad kalian bersambung ke Imam Al-Bukhari, semoga Allah memberi kami manfaat melalui beliau, ilmunya, dan ilmu kalian, di dunia akhirat, amin. Semoga Allah meridai kalian. Bab syarat dalam muamalah. Dengan sanadnya, Abu Al-Yaman meriwayatkan, Syukaib mengabarkan, Abu Az-Zinad dari Al-Araj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bahwa kaum Ansyar berkata kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagilah kurma antara kami dan saudara kami. Beliau, tidak. Ansyar berkata, kalian kerja, kami berbagi hasil. Mereka berkata, kami dengar dan taat. Dengan sanadnya, ia berkata, Musa bin Ismail meriwayatkan dari Juwairiyah bin Asma, dari Nafi, dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyerahkan Khaibar kepada orang Yahudi untuk menggarap dan menanaminya, dan bagi mereka pula separuh dari hasilnya. Seperti perjanjian muzaraah di Khaibar. Ansyar, karena gembira pada muhajirin dan kuat iman serta derma, berkata, bagilah kebun kurma antara kami dan saudara-saudara muhajirin. Beliau bersabda, tidak, biarkan milik kalian. Kalian menampung dan menghibur mereka, itu cukup, agar tidak bangkit gejolak dalam hati. Mereka berkata, cukuplah mereka membantu kami dalam pekerjaan dan mengurusnya untuk kami, menyiraminya, dan kami akan memberi mereka sebagian dari buahnya. Mereka menjawab, kami dengar dan kami taat. Dan penguasa Yahudi Khaibar memutuskan agar mereka bekerja di kebun-kebun kurma dan bagi mereka separuh dari buahnya. Bab syarat mahar saat akad nikah. Umar berkata, penetapan hak bergantung pada syarat, bagimu apa yang engkau tetapkan. Al-Miswar berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut menantunya, memujinya dalam persemendaannya dengan baik. Beliau bersabda, ia berbicara kepadaku, ia jujur, berjanji kepadaku, lalu menepatinya untukku. Dengan sanad ini, Abdullah bin Yusuf berkata, Al-Laits berkata, Yazid bin Abi Habib meriwayatkan kepadaku dari Abu Al-Hair, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni syarat yang paling berhak untuk kalian tunaikan adalah syarat yang menghalalkan nikah. Bab syarat muzaraah. Dalam topik yang sama, dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa menikah dan ia berniat untuk tidak memberikan maharnya, maka ia adalah pezina, wal'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan, pernikahan, ya. Dengan sanadnya, Malik bin Ismail, dari Ibnu Uyainah, dari Yahya bin Sa'idi, Hanzalah Az-Zuraki berkata, aku mendengar Rafi bin Hadij radhiyallahu anhu berkata, kami Ansyar paling banyak ladang, biasa menyewakan tanah. Kadang bagian ini panen, yang itu tidak, maka dilarang, karena ketidakpastian hasilnya. Namun sewa dengan uang perak tidak dilarang, yakni pembayaran tunai. Bab syarat terlarang dalam nikah. Dengan sanad ini, Musaddad, dari Yazid bin Zurai, dari M. Ammar, dari Az-Zuhri, dari Sa'idi, dari Abu Hurairah Hera, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan orang kota menjualkan untuk orang desa. Jangan lakukan najasi yang curang. Jangan saling menawar di atas tawaran saudaranya. Jangan melamar wanita yang sedang dilamar saudaranya. Jangan pula seorang wanita meminta cerai madunya demi mengosongkan bejananya. Tak boleh mereka mensyaratkan pada suami agar menceraikan istri sebelumnya. Hal itu terlarang. Jika tetap mensyaratkan, syaratnya batal dan mereka pun berdosa. Bismillah pengasih penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Sanad kalian tersambung ke Imam Al-Bukhari. Semoga Allah memberi manfaat ilmunya dan ilmu kalian bagi kami di dua alam. Amin. Bab syarat-syarat yang tidak halal dalam hukuman hudud. Dan dengan sanad kepadanya, ia berkata, Qutaibah bin Sa'idi menceritakan kepada kami, ia berkata, Laits menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma. Keduanya berkata, seorang laki-laki dari Arab Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku bersumpah demi Allah agar engkau memutuskan perkaraku berdasarkan kitab Allah.
lawannya, yang lebih paham, berkata, "Ya, putuskan dengan kitab Allah dan izinkan aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Katakan." Ia berkata, "Anakku pekerja upahan pada orang ini, lalu berzina dengan istrinya. Aku diberitahu anakku wajib dirajam, maka kutebus dengan 100 kambing dan seorang budak perempuan. Aku bertanya pada ulama, mereka berkata, atas anakku 100 cambuk dan pengasingan setahun, dan atas istri orang ini rajam." Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdua berdasarkan kitab Allah. Budak wanita dan kambing dikembalikan, dan anakmu dikenai hukuman 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Pergilah, wahai Unais, kepada istri orang ini, jika ia mengaku, maka rajamlah dia." Ia berkata, maka Unais pergi menemuinya, lalu ia mengaku, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, lalu ia pun dirajam. Bab syarat mukatab yang boleh bila rela dijual bersyarat agar dimerdekakan. Dengan sanad, Halad bin Yahya, dari Abdul Wahid bin Aiman, dari ayahnya, aku menemui Aisyah. Ia berkata, "Barirah, seorang mukatabah, datang, Ummul Mukminin, belilah aku, keluargaku menjualku, lalu merdekakan." Aisyah, ya. Ia menambahkan, mereka mensyaratkan walaku. Aisyah, kalau begitu, aku tak perlu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya. Atau kabar itu sampai kepadanya. Ia bertanya, "Apa urusan Barirah?" Beliau bersabda, "Belilah dia lalu merdekakan, dan biarkan mereka mensyaratkan apapun." Ia berkata, "Aku membelinya, memerdekakannya, keluarganya mensyaratkan wala." Nabi bersabda, "Wala, milik yang membebaskan, meski mereka membuat 100 syarat." Melawan syariat batal. Bismillah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabb semesta alam, syalawat atas Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Dengan sanad ke Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, rahimahullah. Bab syarat talak itu. Ibn al-Musayyib, Al-Hasan, dan Adha, memulai atau menunda talak, ia paling berhak atas syaratnya. Dengan sanadnya, dari Muhammad bin Ar'arah, dari Syubah, dari Adi bin Sabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang talaki. Muhajir membelikan untuk Arabi, wanita mensyaratkan cerai saudarinya, menawar atas tawaran saudaranya, serta melarang najasi dan tasyriyah, yaitu menipu harga dan menahan susu ternak agar tampak banyak di pasar. Emi Watts dan Abdus Syamad mengikutinya dari Syubah. Dan Gundar serta Abdurrahman berkata, dilarang. Dan Adam berkata, kami dilarang. Dan An-Nadr serta Hajjaj bin Minhal berkata, melarang. Bab membuat syarat dengan orang-orang melalui ucapan. Dengan sanadnya, Ibrahim bin Musa berkata, Hisyam mengabarkan bahwa Ibnu Jurayj berkata, Yala bin Muslim dan Ubaid bin Dinar meriwayatkan kepadaku dari Sa'idi bin Jubair, salah satunya menambah atas yang lain. Selain mereka, pernah kudengar ia meriwayatkannya dari Sa'idi. Sa'idi berkata, kami bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, Musa utusan Allah, lalu beliau menyebutkan hadisnya. Ia berkata, bukankah kukatakan engkau takkan sabar denganku? Pertama lupa, kedua syarat, ketiga sengaja. Ia berkata, jangan hukum aku atas lupa, jangan persulit urusanku. Ia membunuh seorang anak. Mereka temukan dinding hampir roboh, ditegakkan. Ibnu Abbas membaca, di depan mereka seorang raja. Bab syarat wala. Dengan sanadnya, Ismail berkata, Malik meriwayatkan hadis. Warahum artinya di depan mereka. Pada ayat, di belakang mereka ada raja yang merampas setiap. Mereka mencintai yang segera, dunia, lalu ditanya, apa arti warahum? Pada hari kiamat maknanya di depan. Kata, wara, bisa bermakna depan maupun belakang. Bacaan Ibnu Abbas ini adalah tafsir, di hadapan mereka ada raja, bukan bacaan, qiraah, dalam ayat suci itu sendiri. Dengan sanad kepadanya, Ismail meriwayatkan dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, Barirah datang dan berkata, aku mukatabah dengan keluargaku 9 ukiyah, tiap tahun 1, tolonglah aku. Aku berkata, jika kau mau, kubayar dan walaimi untukku. Barirah menyampaikan kepada keluarganya, mereka pun menolak. Ia kembali saat Rasulullah sedang duduk. Ia berkata,
Aku sudah menawarkannya, tapi mereka menolak kecuali bila wala jadi milik mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar, Aisyah memberitahu beliau. Beliau bersabda, ambillah dan tetapkan wala bagi mereka, karena wala milik yang memerdekakan. Aisyah melakukannya. Lalu Rasulullah berdiri di depan orang banyak, memuji Allah, lalu bersabda, mengapa membuat syarat yang tidak ada dalam kitab Allah? Syarat begitu batal, meski 100, ketetapan Allah paling berhak, syaratnya lebih kokoh lagi. Setelahnya, Atas keluarga dan sahabatnya, sanad kalian ke Bukhari, Allah memberi manfaat ilmunya dan ilmu kalian. Amin. Bab, syarat muzara'ah, jika mau, ku keluarkanmu. Dan dengan sanad kepadanya, ia berkata, Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya Abu Ghassan Al-Kinani menceritakan kepada kami. Ia berkata, Malik memberitahukan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, anhuma. Ia berkata, ketika penduduk Khaybar mencederai Abdullah bin Umar, Umar berdiri berkhutbah dan berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaybar atas harta benda mereka dan bersabda, kami menetapkan kalian selama Allah menetapkan kalian. Dan sesungguhnya Abdullah bin Umar pergi ke hartanya di sana, lalu ia diserang pada malam hari, sehingga tangan dan kakinya terluka. Dan kami tidak memiliki musuh di sana selain mereka. Merekalah musuh kami dan yang kami curigai, dan aku telah bertekad untuk mengusir mereka. Ketika Umar menegaskan keputusan itu, datang seorang dari Bani Abi Al-Huqaiq berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan mengusir kami? Padahal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan kami, mempekerjakan kami mengurus harta, dan mensyaratkannya bagi kami. Umar menjawab, apakah kau mengira aku lupa sabda Rasulullah? Bagaimana nasibmu saat kelak diusir dari Khaybar, unta betinamu berlari malam demi malam? Ia berkata, itu gurauan Abu Al-Qasim. Umar berkata, engkau dusta, musuh Allah. Maka Umar mengusir mereka dan memberi mereka ganti rugi senilai hasil panen yang mereka miliki berupa uang, unta, dan barang-barang seperti pelana, budak, dan lainnya. Diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah dari Ubaidullah, aku kira dari Nafi, dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meringkasnya. Bab syarat jihad dan perdamaian dengan para musuh serta penulisannya. Dengan sanadnya kepadanya, ia berkata, Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku, Abdul Razak meriwayatkan kepada kami, M. Ammar mengabarkan, Az-Zuhri berkata, Urwah bin Zubair meriwayatkan dari Al-Miswar bin Mahramah dan Marwan. Keduanya membenarkan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada masa Hudaybiyah, hingga ketika mereka berada di sebagian jalan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Khalid bin Walid berada di Al-Ghamim bersama pasukan berkuda Quraisy sebagai mata-mata, maka ambillah jalan sebelah kanan. Demi Allah, Khalid tidak merasakan kehadiran mereka hingga ketika mereka berada di dekat pasukan. Ia pun berlari kencang sebagai pemberi peringatan kepada kaum Quraisy. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan hingga ketika beliau berada di jalan menurun yang mengarah kepada mereka, unta tunggangannya menderum. Orang-orang berteriak, hal, Al-Qaswa, mogok. Nabi, Al-Qaswa, tidak mogok, bukan tabiatnya. Ia ditahan penahan gajah. Demi zat yang menggenggam jiwaku, permintaan yang memuliakan kesucian Allah akan kuberi. Beliau menghardiknya, ia bangkit. Ia berkata, maka beliau berbelok dari mereka hingga singgah di ujung Hudaybiyah di sebuah sumur yang sedikit airnya, yang diambil sedikit demi sedikit oleh orang-orang. Tidak lama kemudian, orang-orang mengurasnya hingga habis, dan dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehausan setelahnya. Maka beliau mencabut sebatang anak panah dari tempat panahnya, kemudian memerintahkan mereka untuk meletakkannya di dalamnya. Demi Allah, air itu terus memancar untuk mereka hingga mereka puas dan meninggalkannya. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Budail bin Warka. Di tempat mereka singgah itu terdapat sedikit air. Ada sebuah sumur samad, artinya airnya sedikit. Lalu orang-orang datang untuk minum.
Ketika mereka berkata kepada Nabi bahwa airnya habis, beliau mencabut sebatang anak panah dari tempatnya dan berkata, "Letakkan ini di dalam sumur ini." Ketika mereka meletakkannya, air pun memancar. Selama berhari-hari mereka duduk di sana, mereka minum, berwudu, dan mandi hingga puas. Hingga selesailah perjanjian damai antara beliau dan Quraisy. Ketika beliau hendak kembali ke Makkah, beliau bersabda, "Cabutlah anak panah itu." Ketika anak panah dicabut, airnya surut dan kembali seperti semula. Ketika mereka dalam keadaan demikian, datanglah Budail bin Warqa Al-Huzai bersama serombongan kaumnya dari Huza'ah. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari penduduk Tihamah. Dia berkata, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan Ka'ab bin Lu'ayy dan Amir bin Lu'ayy yang singgah di sumber-sumber air Hudaybiyah. Bersama mereka ada unta-unta betina beserta anak-anaknya. Mereka akan memerangimu dan menghalangimu dari Baitullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami tidak datang untuk memerangi siapapun, tetapi kami datang untuk berumrah. Sesungguhnya kaum Quraisy telah dilemahkan dan dirugikan oleh perang. Jika mereka mau, aku akan berikan mereka gencatan senjata untuk suatu masa, dan biarkan mereka membiarkanku dengan orang-orang lain. Jika aku menang, dan mereka mau masuk ke dalam apa yang dimasuki orang-orang Islam, silakan. Jika tidak, mereka telah beristirahat dari perang. Dan jika mereka menolak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku akan memerangi mereka atas urusanku ini hingga leherku terpisah dari badanku. Allah pasti menunaikan perintahnya." Budail berkata, "Aku akan menyampaikan ucapmu." Ia berangkat menemui Quraisy. "Kami datang dari orang itu, mendengar ucapannya, bila kalian mau, kami sampaikan." Lalu orang dungu di kalangan kami berkata, orang bodoh di antara mereka berkata, "Kami tak perlu engkau memberitahu apapun tentangnya." Namun orang berakal berkata, "Sampaikan apa yang kau dengar." Ia berkata, "Kudengar ia berkata begini dan begitu." Lalu ia menyampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangkit Urwah bin Mas'ud, "Wahai kaumku, bukankah aku ayah kalian?" Mereka berkata, "Ya." Ia bertanya, "Bukankah kalian keturunanku?" Mereka menjawab, "Ya." Ia berkata, "Apakah kalian menuduhku?" Mereka, "Tidak." Ia berkata, "Kalian tahu bahwa aku telah mengajak seluruh penduduk Ukas. Saat mereka enggan, aku datang membawa keluarga, anak, serta para pengikut yang taat kepadaku." Mereka, "Ya." Ia berkata, "Ia menawarkan rencana yang benar. Terimalah, izinkan aku pergi menemuinya." Mereka, "Temuilah dia." Lalu dia datang dan mulai berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal yang serupa dengan perkataannya kepada Budail. Maka Urwah berkata pada saat itu, "Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika engkau membinasakan kaummu? Pernahkah engkau mendengar ada orang Arab yang membinasakan keluarganya sebelummu? Dan jika terjadi sebaliknya, demi Allah, aku tidak melihat wajah-wajah yang setia, dan aku melihat sekumpulan orang dari berbagai kabilah yang pantas untuk lari dan meninggalkanmu." Abu Bakar berkata kepadanya, "Isap kemaluan Allah. Apakah kami berpaling dan meninggalkannya?" Ia bertanya, "Siapa itu?" Mereka menjawab, "Abu Bakar." Ia berkata, "Demi Allah, kalau bukan karena jasamu padaku yang belum kubalas, pasti ku jawab." Lalu ia berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali ia berbicara, ia memegang janggut Nabi. Al-Mughirah bin Syubah berdiri di kepala Nabi, berpedang dan berhelm, tiap ia meraih. Urwah mengulurkan tangan ke janggut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mughirah memukul tangannya dengan gagang pedang, "Singkirkan tanganmu dari janggut Rasulullah." Urwah menoleh, "Siapa ini?" Mereka, Al-Mughirah bin Syubah. Ia berkata, "Pengkhianat. Bukankah aku menebus pengkhianatanmu?" Mughirah pernah bersama suatu kaum di masa jahiliyah, lalu membunuh mereka dan merampas harta mereka. Ia kemudian masuk Islam. Nabi bersabda, "Islamnya kuterima, hartanya tidak." Lalu Urwah menatap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Demi Allah, setiap dahak Rasulullah jatuh ke telapak salah seorang mereka, lalu ia mengusapkannya ke wajah dan kulitnya sendiri. Saat beliau memerintah, mereka segera taat. Saat berwudu, berebut airnya. Saat berbicara, mereka merendahkan suara, menahan pandangan menghormatinya." Kemudian Urwah mulai mengamati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan matanya. Dia berkata, "Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdahak. Dahak kecuali jatuh di telapak tangan salah seorang dari mereka,
Lalu dia menggosokkannya ke wajah dan kulitnya. Jika beliau memerintahkan mereka, mereka segera melaksanakan perintahnya. Jika beliau berwudu, mereka hampir berkelahi memperebutkan air wudunya. Jika beliau berbicara, mereka merendahkan suara mereka di hadapannya, dan mereka tidak menajamkan pandangan kepadanya sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Urwah kembali kepada teman-temannya dan berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, aku telah menjadi utusan kepada para raja. Aku telah menjadi utusan kepada Kaisar, Kisra, dan Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh para sahabatnya sebagaimana para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan Muhammad. Demi Allah, jika dia berdahak, dahaknya pasti jatuh di telapak tangan salah seorang dari mereka. Lalu dia menggosokkannya ke wajah dan kulitnya. Jika dia memerintahkan mereka, mereka segera melaksanakan perintahnya. Jika dia berwudu, mereka hampir berkelahi memperebutkan air wudunya. Dan jika dia berbicara, mereka merendahkan suara mereka di hadapannya, dan mereka tidak menatap tajam kepadanya sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Dan sesungguhnya dia telah menawarkan kepada kalian rencana yang baik, maka terimalah." Lalu seorang pria dari Bani Kinanah berkata, "Biarkan aku mendatanginya." Mereka berkata, "Datangilah dia." Ketika dia mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini fulan, dia berasal dari kaum yang mengagungkan hewan kurban, al-bud. Maka kirimkanlah hewan kurban kepadanya." Hewan kurban pun dikirimkan kepadanya, dan orang-orang menyambutnya sambil bertalbiyah. Ketika dia melihat hal itu, dia berkata, "Subhanallah, tidak sepantasnya mereka ini dihalangi dari Baitullah." Ketika dia kembali kepada teman-temannya, dia berkata, "Aku melihat hewan-hewan kurban telah diberi kalung dan ditandai, maka aku tidak berpendapat bahwa mereka harus dihalangi dari Baitullah." Lalu berdirilah seorang pria di antara mereka yang bernama Mikras bin Hafs dan berkata, "Biarkan aku mendatanginya." Mereka berkata, "Datangilah dia." Ketika dia mendekati mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini Mikras, seorang pria yang jahat." Dia pun mulai berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sedang berbicara, datanglah Suhail bin Amr. Amr berkata, "Ayo memberitahuku dari Ikrimah bahwa ketika Suhail bin Amr datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Urusan kalian telah dimudahkan.'" Amr berkata, Az-Zuhri berkata dalam hadisnya, lalu datanglah Suhail bin Amr dan berkata, Mari kita tulis perjanjian antara kami dan kalian." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil penulis. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim." Suhail berkata, "Adapun Ar-Rahman, demi Allah aku tidak tahu apa itu. Tetapi tulislah Bismikallahumma, dengan nama Eniu, ya Allah." Beliau bersabda, "Tulislah Bismikallahumma sebagaimana biasa engkau menulis." Kaum muslimin berkata, "Demi Allah, sungguh kami tidak menulis selain Bismillahirrahmanirrahim saja." Nabi bersabda, "Tulis Bismikallahumma." Lalu beliau berkata, "Inilah yang diputuskan Muhammad Rasulullah." Suhail berkata, "Demi Allah, andai kami tahu engkau Rasulullah, takkan menghalangimu dari Baitullah atau memerangimu. Tetapi tulis Muhammad bin Abdullah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah Rasulullah meskipun kalian mendustakanku. Tulislah Muhammad bin Abdullah." Az-Zuhri berkata, "Hal itu karena sabda beliau, tidaklah mereka meminta kepadaku suatu rencana yang di dalamnya mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, melainkan aku akan memberikannya kepada mereka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Dengan syarat kalian membiarkan kami memasuki Baitullah untuk melakukan tawaf." Suhail berkata, "Demi Allah, jangan sampai Arab berkata kami dipaksa. Itu tahun depan." Lalu ia menulis, "Syaratnya, siapapun dari kami datang kepadamu, meski seiman, wajib kau kembalikan." Muslimin berkata, "Subhanallah, bagaimana mungkin mengembalikan muslim kepada musyrik, padahal ia datang sebagai muslim?" Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang Abu Jandal bin Suhail bin Amr berjalan dengan kaki terbelenggu. Dia telah keluar dari Makkah bawah hingga melemparkan dirinya di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Suhail berkata,
Wahai Muhammad, ini adalah orang pertama yang aku minta darimu untuk mengembalikannya kepadaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita belum menyelesaikan penulisan perjanjian. Dia berkata, demi Allah, kalau begitu aku tidak akan berdamai denganmu atas dasar apapun selamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka izinkanlah dia untukku. Dia berkata, aku tidak akan mengizinkannya untukmu. Beliau bersabda, tentu, lakukanlah. Tentu, lakukanlah. Dia berkata, aku tidak akan melakukannya. Mikras berkata, tentu, kami telah mengizinkannya untukmu. Abu Jandal berkata, wahai kaum muslimin, akankah aku dikembalikan ke musyrikin padahal datang sebagai muslim? Tidakkah kalian melihat deritaku? Ia disiksa karena Allah. Umar berdiri. Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab, aku mendatangi Nabi dan bertanya, bukankah engkau Nabi Allah? Beliau, ya. Bukankah kita benar, musuh batil? Beliau, ya. Mengapa kita menerima kehinaan dalam agama? Beliau bersabda, aku Rasul Allah, tak durhaka kepadanya, dia penolongku. Bukankah kau katakan kita kelak ke Baitullah dan tawaf di sana? Beliau bersabda, benar. Bukankah kukabarkan kita mendatanginya tahun ini? Aku berkata, tidak. Beliau bersabda, maka sesungguhnya engkau akan mendatanginya dan melakukan tawaf di sana. Aku mendatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah beliau Nabi Allah? Iya, ya. Aku, kita di atas benar, musuh di atas batil? Iya, ya. Mengapa merendahkan agama? Iya, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak durhaka, Allah menolongnya. Berpeganglah pada tunggangannya. Demi Allah, beliau di atas kebenaran. Aku berkata, bukankah beliau berkata kita akan datang ke Baitullah dan tawaf? Ia menjawab, benar. Apakah beliau mengabarimu datang tahun ini? Ku jawab, tidak. Ia berkata, kau pasti datang dan tawaf. Az-Zuhri berkata, Umar berkata, aku beramal untuk itu. Selesai penulisan, kuanggap itu kelancanganku terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku melakukan banyak amal kebaikan agar menjadi penembus dosaku. Aku melakukan banyak amalan untuk itu. Ia berkata, setelah selesai penulisan perjanjian, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, bangkitlah, sembelih kurban kalian, lalu cukur rambut kalian. Dia berkata, demi Allah, tidak seorang pun dari mereka yang berdiri, sampai beliau mengatakannya 3 kali. Ketika tidak ada seorang pun dari mereka yang berdiri, beliau masuk menemui Ummu Salamah dan menceritakan apa yang beliau hadapi dari orang-orang. Maka Ummu Salamah berkata, wahai Nabi Allah, apakah engkau menyukai hal itu? Keluarlah, kemudian jangan berbicara sepatah kata pun kepada mereka sampai engkau menyembelih hewan kurbanmu dan memanggil tukang cukurmu untuk mencukur rambutmu.
Ia keluar, tak berbicara kepada siapapun sampai melakukannya, menyembelih unta kurbannya dan memanggil tukang cukur untuk mencukur kepalanya. Ketika mereka melihat itu, mereka bangkit, menyembelih, dan sebagian saling mencukur hingga hampir saling membunuh karena duka yang sangat berat sekali menyesakkan hati. Lalu datang wanita beriman. Allah menurunkan, wahai orang beriman, bila perempuan beriman hijrah datang, uji mereka, hingga firman-Nya, jangan pegang ikatan perkawinan. Maka pada peristiwa itu, pada tahun itu, turunlah larangan pernikahan orang-orang beriman dengan wanita-wanita musyrik. Awalnya hal itu diperbolehkan. Karena itu Sayyidina Umar memiliki 2 istri dari kalangan wanita musyrik, lalu beliau menceraikan keduanya. Mereka menjadi haram baginya begitu larangan itu turun. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Lalu datanglah kepada beliau Abu Basir, seorang laki-laki dari Quraisy yang telah masuk Islam. Maka mereka, Quraisy, mengirim 2 orang untuk mencarinya dan berkata, Perjanjian yang telah engkau buat untuk kami. Maka beliau menyerahkannya kepada kedua orang itu. Mereka pun pergi bersamanya hingga sampai di Zulhulaifah. Lalu mereka singgah untuk memakan kurma milik mereka. Maka Abu Basir berkata kepada salah satu dari 2 orang itu, Demi Allah, aku melihat pedangmu ini, wahai Fulan, sangat bagus. Lalu yang lain menghunusnya dan berkata, Benar, demi Allah, ini bagus, sudah kucoba. Abu Basir berkata, Tunjukkan, biar kulihat, lalu diberikannya. Ia memukulnya hingga dingin. Bart, berarti mati. Yang lain lari sampai Madinah, masuk masjid sambil berlari. Rasulullah berkata saat melihatnya, ia melihat ketakutan. Sampai ke Nabi, berkata, Temanku terbunuh, aku akan terbunuh. Abu Basir, wahai Nabi Allah, demi Allah, Allah menunaikan janjimu, kau mengembalikanku, lalu Allah menyelamatkanku. Nabi bersabda, celaka ibunya, penyulut perang, seandainya dia memiliki seseorang. Ketika dia mendengar itu, dia tahu bahwa beliau akan mengembalikannya kepada mereka. Maka dia keluar hingga sampai di tepi laut. Dia berkata, dan Abu Jandal bin Suhail berhasil meloloskan diri dari mereka, lalu bergabung dengan Abu Basir. Maka tidak ada seorang pun dari Quraisy yang telah masuk Islam yang keluar melainkan ia bergabung dengan Abu Basir, hingga terkumpulan sekelompok orang dari mereka. Demi Allah, mereka tidak mendengar ada kafilah dagang Quraisy yang berangkat ke Syam melainkan mereka mencegatnya, membunuh orang-orangnya, dan merampas harta mereka. Maka kaum Quraisy mengirim utusan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, memohon kepada beliau atas nama Allah dan hubungan kekerabatan agar beliau mengirim pesan, maka barang siapa yang datang kepadanya, ia aman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirim utusan, lalu Allah menurunkan, Dialah yang menahan tangan mereka dari kalian dan tangan kalian dari mereka di Mekah sana, setelah menang, hingga mencapai fanatisme, yakni fanatisme jahiliyah. Dan fanatisme mereka adalah bahwa mereka tidak mengakui bahwa beliau adalah Nabi Allah dan tidak mengakui Bismillahirrahmanirrahim. Terhalang. Allah, curahkan shalawat terbaik bagi makhluk MU terbahagia. Mereka berkata, Ya Allah, limpahkan shalawat terbaik MU kepada makhluk MU paling mulia, Nabi Muhammad, serta keluarganya, sahabatnya, dan salam, sejumlah ilmu MU dan tinta kalimat MU. Tiap zikir menyebut MU dan menyebutnya, juga saat kelalaian mereka. Ya Allah, limpahkan shalawat terbaik MU kepada makhluk MU teragung, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya, serta salam, sebanyak ilmu MU dan tinta kalimat MU, saat orang mengingat MU dan dirinya, saat orang lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat,
Dengan sanad kalian kepengaran, semoga Allah merahmatinya, memberi manfaat ilmunya dan ilmu salihin, menolong muslimin, meridai beliau, orang tua kami dan kalian, seluruh muslim, hingga ia berkata, Irak melahirkan tokoh seperti Umar bin Abdul Aziz dan Ka'ab al-Ahbar. Ibnu Umairah berkata kepada seorang maulanya, "Di mana engkau tinggal?" Ia menjawab, "Irak." Ia berkata, "Untuk apa?" "Telah kudengar tiada yang tinggal di Irak kecuali Allah pasti memberinya teman bala yang menyertai." Dan Ka'ab al-Ahbar suatu hari menyebut Irak, lalu berkata, "Di dalamnya terdapat 9/10 kejahatan dan penyakit yang mematikan." Dan telah dikatakan, kebaikan dibagi menjadi 10 bagian, 9/10 di Syam dan 1/10 di Irak. Dan kejahatan dibagi menjadi 10 bagian, kebalikannya dari itu. Sebagian ahli hadis berkata, kami bersama Fudail bin Iyad ketika seorang sufi berjubah datang. Ia didudukkan di sampingnya, lalu ditanya, "Di mana tinggal?" Ia menjawab, "Baghdad." Fudail berpaling, datang berseragam rahib, ditanya tempatnya, berkata, "Di dubur kegelapan saja." Bisir al-Harits berkata, perumpamaan ahli ibadah di Baghdad seperti yang beribadah di kandang. Ia juga berkata, "Jangan tiru aku tinggal di sini. Di sini, siapa ingin pergi, silakan keluar." Ahmad bin Hanbal berkata, "Kalau bukan keterikatan anak-anak ini pada kami, aku sudah keluar dari kota ini." Ditanya, "Di mana tinggal?" "Di perbatasan." Ada yang berkata saat ditanya tentang penduduk Baghdad, yang zuhud tetap zuhud, yang jahat tetap jahat. Ini menunjukkan, siapa diuji tinggal di negeri yang maksiatnya banyak dan kebaikannya sedikit, tidak punya alasan untuk menetap, hendaknya hijrah, menjauhi lingkungan buruk, dan segera pergi. Allah berfirman, "Bukankah bumi Allah luas, maka berhijrahlah di dalamnya?" Maka bila ia terhalang oleh tanggungan atau keterikatan, jangan ridha dan tenang dengan keadaannya. Hendaklah gelisah, seraya selalu berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari kampung ini yang zalim penduduknya." Sebab ketika kezaliman merata, turunlah bencana yang membinasakan semua orang, termasuk yang taat. Allah berfirman, "Dan takutlah kalian akan fitnah yang tidak khusus menimpa para zalim saja." Dan anugerah keberadaan naiknya Al-Mustafa dengannya sebaik-baik pujian dan yang terpuji. Di bulan Rajab betapa banyak keajaiban, betapa banyak anugerah, dan betapa banyak kemurahan. Naiknya Al-Mustafa dengannya sebaik-baik pujian dan yang terpuji. Dan dia mendekat lalu turun dalam pemberian yang tak terbatas. Dia datang kepada kami dengan keselamatan dari Tuhan kami, sebaik-baik yang disembah. Allah telah mengkhususkannya, maka dengannya sungguh berbahagialah setiap yang berbahagia, dan yang maha menguasai menjadikannya asal dari segala yang ada. Maka dialah sumber pertolongan, dan alam semesta terbentang dengan kekuasaan Allah. Dialah orang tua dan seluruh alam semesta menjadi anak. Dialah saksi dan dia disaksikan di makam-makam kedudukan spiritual. Wahai Tuhanku, dengan perantaraannya, sempurnakanlah bagi kami setiap tujuan, dan jadikanlah kami semua terhitung di antara para kekasihnya. Kami menerima dengan hubungannya mutiara cinta yang tersusun rapi. Semoga kami semua menjadi pecinta MU dan pecinta yang suci, dalam makna-makna yang melampaui batas pemahaman yang terbatas. Anugerahkanlah kepada kami di bulan ini, wahai yang maha luas kemurahannya,
agar kami terhubung dengan Eniu dan dengan Ahmad, sebaik-baik pujian dan yang terpuji. Limpahkanlah syalawat selalu kepadanya, ya Tuhan, tanpa hitungan yang terhitung. Di bulan Rajab, betapa banyak keajaiban, betapa banyak anugerah, dan betapa banyak kemurahan. Semoga Allah mengampuni bagian kita dari kemurahannya di bulan Rajab dan setelah Rajab, dan memberkahi kita di malam pertama bulan Rajab, di seluruh malam, hari, dan waktu di bulan Rajab, dan menjadikan kita di antara orang-orang yang diberi bagian berlimpah dari kemurahan yang luas, anugerah yang terus-menerus, hujan yang lebat, dan cahaya yang terang. Naikkan kami ke derajat tinggi, hubungkan kami dengan kekasih pemberi syafaat, limpahkan kembali anugerah muatan mulianya, anugerah muatan bahtera, serta wahyu ayat yang dipahami telinga sadar, dan angkat kami ke puncak kedekatan yang sempurna kepadanya. Pemahaman darinya, jujur kepadanya, ikhlas bagi wajahnya, rahasia Isra Mikraj Nabi kami, lindungi dan tunjuki kami dari setiap penyakiti, perampas, zalim, perusak, ahli bid'ah, penyimpang, jadikan kami pemberi dan penerima petunjuk, didukung dan dimenangkan. Berkahi Rajab dan Syaban, pertemukan kami Ramadan, bantu puasa dan qiyam, jauhkan dari dosa, kabulkan tujuan utama, benahi urusan umat, angkat duka beban, limpahi kami rahmat, sempurnakan husnul hatimah, dalam kebaikan, kelembutan, dan kesehatan. Sungguh Dia Maha Pemurah di antara para pemurah, Maha Penyayang di antara para penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kehadirat Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, Al-Fatihah. Jiwaku kosong dari segala sesuatu. Alhamdulillah.